Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen Fuad Ardiansyah. Kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, mendidik anak dalam latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Yang kedua, pengertian pendidikan multikultural. Dan yang ketiga, gender dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Astri Nadia Iriani. Yang kedua, Desvi. Yang ketiga, Marta Vina Klawong. Dan yang keempat, Donika Blesya. Yang kelima, Aprilia Nuraini. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan kepada masing-masing individu untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan memperjelaskan poin pertama, mendidik anak dari sosial ekonomi yang berbeda. Tidak semua anak lahir dalam keluarga dengan latar belakang ekonomi berkecukupan. Beberapa anak yang berasal dari keluarga miskin seringkali tidak berperhatikan lantaran orang tuanya memiliki banyak keturunan. Namun, banyak juga anak sukses berasal dari keluarga miskin, lantaran anak dari keluarga mampu. Pola asuh orang tua adalah kuncinya. Tak harus anak tersebut berasal dari keluarga mampu ataupun dari keluarga kurang mampu. Dalam momentum Hari Anak Sedunia, misalnya dengan menabung, punya nilai baik di sekolah, dan lainnya, sehingga anak tetap harus berusaha. Orang tua dari latar belakang ekonomi kurang mampu juga harus tetap bermotivasi anaknya. Anak tetap bisa berprestasi dari dorongan semangat orang tuanya. Orang tua kurang mampu tetap mendorong anak untuk meraih apa yang diinginkan. Tidak dipatahkan karena kondisi ekonomi semata. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Atas waktunya diberikan kepada saya, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu pendidikan multikultural. Multikultural itu adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai prioritas dan heterogeneitasnya sebagai konsep koherensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. B. Multikultural di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berpikir dirinya sebagai satu kesatuan, maka konsep masyarakat tersebut jika digantungkan dengan multikultural memiliki makna sangat luas dan perlakukan penahanan mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. Multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok dengan kebudayaan yang lain. Selebihnya itu akan dijelaskan kepada saudara Donika Blesya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi multikultural. Ciri-ciri multikultural yaitu masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota dan sekolah, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederhajatannya. Tujuan multikultural yaitu untuk menanamkan sikap respek, apresiasi, dan empati terhadap pengangkut agama dan budaya yang berbeda. Contoh pendidikan multikultural yaitu ketika anak-anak masuk sekolah dengan
perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap memiliki ras atau etnis yang berbeda dan kelompok etnis lain. Pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku integral yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mampan dan pasti. Oke, baik, atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya Astri Nadia ini akan menjelaskan materi yang poin ketiga, yaitu gender dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan itu merupakan dasar ya bagi kehidupan manusia. Karena salah satu tujuan pendidikan itu bagaimana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dengan tidak mendiskriminasikan jenis kelamin. Sebenarnya gender itu merupakan perbedaan yang bukan biologis dan juga kodrat Tuhan. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu tidak berubah, dan itu merupakan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Kesetaraan gender ini juga dibagi atas 5 bagian. Yang pertama, kesetaraan gender tidak hanya dilihat dari akses mata. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan diperlukan kesempatan yang sama untuk laki-laki atau perempuan mendapatkan perlakuan yang sama atau adil. Indonesia telah mencapai banyak perbaikan dalam hal kesetaraan gender, khususnya dalam akses pendidikan. Namun demikian, pemerintah juga menyadari bahwa pencapaian hasil pendidikan tidak hanya didukung oleh akses mata. Kesetaraan gender dalam pendidikan juga mencakup pengalaman murid, laki-laki maupun perempuan itu berbagai pengalaman ini terkait dengan perlakuan yang setara oleh guru. Kurikulum, buku teks, materi pembelajaran yang tanggap gender, dan lingkungan belajar dan hasil belajar. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang responsif gender. Terkadang kita melihat bahwa kebiasaan di Indonesia itu di mana murid laki-laki lebih didorong untuk berbicara di depan umum untuk menyampaikan opini mereka. Berbeda dengan murid perempuan yang sering tidak didorong untuk berbicara di depan umum untuk menyatakan opini mereka. Di sini tuh peran guru dapat menjadi agen perubahan untuk kesetaraan gender dan mendukung murid laki-laki maupun perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan tertentu. Dan yang ketiga, kesetaraan gender dalam kurikulum. Kurikulum itu memerlukan peran pokok dalam menjamin bahwa anak-anak laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai keberhasilan dan memasuki jenjang ke sekolah yang lebih tinggi. Yang keempat, kesetaraan gender dalam pengembangan guru. Praktik yang baik dalam pengembangan guru itu untuk mendukung kesetaraan gender berarti melengkapi pemahaman guru terkait kesetaraan gender di kelas, di lingkungan sekolah, dan di sekitarnya. Untuk mencapai hal ini, guru itu memerlukan kemampuan untuk mempromosikan pemahamannya di kelas dan mengembangkan strategi dan solusi praktis dalam mengatasi berbagai tantangan pembelajaran yang dihadapi murid laki-laki maupun murid perempuan. Dan yang kelima adalah kesetaraan gender dalam pencapaian hasil belajar. Seperti contoh hasil 4 penilaian dari PISA yang telah dilakukan di Indonesia itu dalam 10 tahun terakhir yang melibatkan pelajar berusia 15 tahun itu menunjukkan bahwa pencapaian murid laki-laki itu berada di bawah pencapaian murid perempuan dalam kemampuan berbahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.